Selamat siang, salam sejahtera. Kami kelompok A dari 11 IPS 3 ingin menjelaskan tentang analisis kelayakan finansial. Saya Dea Puspita, saya kelas 11 IPS 3. Saya dari kelompok A 11 IPS 3. Saya Anggi Elizabeth Rusyanturi dari kelas 11 IPS 3. Nah, analisis kelayakan finansial merupakan landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Kebutuhan finansial dan pengembalian atau return bisa sangat berbeda tergantung pada pemilihan alternatif yang ada bagi usaha baru, dari ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, Ada dua langkah dasar sebagai alternatif dalam analisis finansial, yaitu menentukan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan. Untuk operasional, kebutuhan finansial hendaknya diproyeksikan 3 bulan atau bahkan mingguan sekurang-kurangnya. Untuk operasional pertama dari usaha produk kerajinan baru, selanjutnya diperlukan juga diproyeksi kebutuhan keuangan dan 3-5 tahun yang akan datang. Kedua yaitu menentukan sumber daya finansial yang tersedia. Langkah kedua dalam analisis kelayakan finansial ini adalah proyek sumber daya finansial yang tersedia dan dana-dana yang akan dihasilkan dalam koperasi usaha. Dalam menentukan sumber daya finansial, kompetensi yang tersedia akan dibedakan sumber finansial jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. C. Membedakan persaingan. Semua usaha produk kerajinan akan menghadapi persaingan baik. Persaingan langsung yaitu dari produk kerajinan yang sejenis maupun dengan produk perusahaan kerajinan lain pada pasar yang sama. Analisis persaingan ini sangat penting dalam rangka mengembangkan dan keberlanjutan usaha produk kerajinan yang dikembangkan. Analisis SWOT dapat dilakukan dengan mewawancarai perusahaan kerajinan menggunakan kuesioner. Aspek penting yang perlu disampaikan pada saat mewawancarai perusahaan antara lain aspek sosial, ekonomi, dan teknik produk untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mengaruhi keberhasilan usaha produk kerajinan. Upaya untuk mengembangkan ide dan peluang usaha harus dikaitkan dengan kemampuan wirausaha dalam mengelola situasi dan peluang pasar. Untuk membentuk proses pengembangan wirausahawan perlu memberikan kebebasan dan dorongan kepada para karyawannya agar mereka berani mengembangkan. Tujuan dalam mengembangkan ide dan peluang usaha pada produk kerajinan adalah 1. Ide dalam pembuatan produk agar diminati konsumen. 2. Ide dalam pembuatan produk agar dapat menangkan persaingan. 3. Ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produksi. 4. Ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen. Model, corak, warna produk agar disenangi konsumen. Baik, terima kasih. Tolong perhatikan, ini adalah salah satu contoh kelayakan finansial. Pengolahan ikan menjadi abon ikan dapat menjadi peluang usaha agroindustri untuk memberikan nilai tambah ikan. Pengolahan abon ikan di wilayah pesisir dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan analisis finansial terhadap produk agroindustri abon ikan. Dari hasil perhitungan analisa finansial, diperoleh hasil break-even point sebesar 1.264 kemasan. Net present value bernilai positif atau lebih besar dari 0 sebesar 123.823.562, internal rate of return sebesar 45,43%, lebih besar dari nilai MARR dan suku bunga aktual
Payback periode selama 2,5 tahun tidak melebihi periode usaha yang direncanakan. B/C ratio 1,3 yang nilainya lebih besar dari 1. Sehingga dari sisi finansial, usaha agroindustri abon ikan layak untuk dijalankan. Analisa sensitivitas yang dilakukan dengan pendekatan pengaruh inflasi sebesar 8,79% tidak berpengaruh terhadap usaha agroindustri abon ikan. Jadi terdapat pendahuluannya dalam kelayakan analisis finansial seperti ini, yaitu ada latar belakang. Agroindustri merupakan industri yang mengolah hasil pertanian sebagai bahan baku atau produk akhir yang dapat meningkatkan nilai tambah atas komoditas pertanian sekaligus merubah pertanian tradisional menjadi modern, serta dapat meningkatkan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Agroindustri mencakup beberapa tujuan, yaitu menarik dan mendorong munculnya industri baru di sektor pertanian, menciptakan struktur perekonomian yang tangguh, menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan-lapangan kerja, dan memperbaiki pendapatan. Kelurahan Tanjung Karang merupakan bagian dari Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dengan jumlah penduduk 8.544 jiwa dengan 4.380 laki-laki dan 4.164 jiwa perempuan. Tanjung Karang merupakan wilayah pesisir yang menjadi sentra penangkapan ikan sekaligus menjadi kawasan wisata Kota Mataram. Luas wilayah Kampung Nelayan Tanjung Karang 30.778 ha dengan jumlah penduduk 1.424 jiwa. Penduduk Pantai Tanjung Karang 80% memiliki mata pencarian sebagai nelayan tradisional. Mayoritas masyarakat menjadi nelayan disebabkan jumlah ikan yang melimpah. Menurut BPS tahun 2016, produksi perikanan laut di Kota Mataram cukup tinggi. Pada tahun 2016, hasil perikanan laut sebesar 1.664 ton. Jenis ikan antara lain ikan tongkol, ikan kembung, dan ikan tenggiri. Pada umumnya, hasil tangkapan ikan masyarakat pantai Tanjung Karang langsung dijual dalam bentuk segar dan diawetkan dengan pengasapan. Melihat potensi tersebut, maka pengembangan industri hasil perikanan di wilayah pesisir Tanjung Karang sangat potensial. Pengembangan industri hasil perikanan sejalan dengan kepentingan nasional sesuai dengan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 7 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan industri perikanan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan stakeholder perikanan seperti nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara. Pengolahan pada hakikatnya mempunyai fungsi untuk memaksimumkan manfaat hasil tangkapan, meningkatkan nilai daya tahan simpanan, serta mendiversifikasikan kegiatan dan komoditas yang dihasilkan, sehingga sangat berpengaruh terhadap keadaan sosial ekonomi nelayan. Dalam posisinya pada 9 bahan pokok, olahan ikan juga berperan sangat besar dalam masalah gizi dan kesehatan masyarakat. Di samping sumbangannya bagi pendapatan devisa negara, terdapat juga tujuan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah usaha abon ikan tongkol layak atau tidak, di mana kelayakan finansial dapat dilihat dari nilai BEP, NPV, IRR, Benefit Cost Ratio, PP, serta menganalisis tingkat sensitivitas usaha agroindustri abon ikan. Apabila terjadi pergeseran harga dan penurunan permintaan, terdapat metode penelitian juga, yaitu waktu dan tempat. Penelitian dilaksanakan di wilayah pesisir Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Analisa data dilakukan di Laboratorium Komputer dan Analisis Sistem Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Metode penelitiannya, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara langsung membuat produk agroindustri abon ikan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, antara lain kebutuhan bahan baku, alat mesin dan peralatan, kebutuhan operasional atau listrik, air, gas, tenaga kerja, dan faktor lain yang berpengaruh dalam proses pembuatan abon ikan tongkol. Dari proses produksi tersebut dapat diperoleh data-data yang berkaitan dengan analisa kelayakan finansial. Terdapat juga metode pengolahan data, yaitu dalam melakukan analisa kelayakan finansial ada beberapa indikator atau kriteria yang diperlukan
dipenuhi antara lain analisa break-even point atau BEP, net present value atau NPV, incremental rate of return IRR, net benefit cost ratio atau rasio B/C, dan payback period PBP. Satu break-even point atau BEP menurut Pujawan 2004, BEP adalah suatu titik jumlah produksi atau penjualan yang harus dilakukan agar biaya yang dikeluarkan dapat tertutupi kembali, atau nilai di mana profit yang diterima adalah nol. Dengan kata lain, titik di mana besarnya penghasilan akan sama dengan total besarnya pengeluaran. Dapat kalian lihat dalam BEP, perumusan BEP di bawah ini. Lanjut, lihat contoh di atas. Masuk ke net present value (NPV). Analisa NPV adalah analisis yang dilakukan untuk melihat nilai investasi dengan mempertimbangkan perubahan nilai mata uang. NPV merupakan perbedaan antara nilai sekarang dari keuntungan dan biaya Pujawan 2004. Perumusan NPV adalah sebagai berikut, dapat kalian lihat seperti contoh di bawah itu. NPV lebih besar dari 0, maka usaha layak untuk dijalankan. Jika NPV lebih kecil dari 0, maka usaha tidak layak dijalankan. Dan jika NPV sama dengan 0, maka usaha tersebut mengembalikan sama besarnya nilai uang yang diinvestasikan. Yang ketiga, incremental rate of return atau IRR. Menurut Gittinger 1986, IRR adalah tingkat suku bunga maksimum yang dapat mengembalikan biaya-biaya yang ditanam. Perumusan IRR adalah sebagai berikut, dapat kalian lihat dari contoh berikut. NPV 1 sama dengan NPV positif, NPV 2 sama dengan NPV negatif. Indikator usaha dikatakan layak jika nilai IRR lebih besar dari MARR atau Marginal Average Revenue Return. Perumusan MARR adalah sebagai berikut, dapat kalian lihat dari contoh berikut itu. Ya, sekarang masuk ke benefit cost ratio ya. Rasio ini diperoleh dengan membuy nilai sekarang atau manfaat dengan nilai sekarang atau biaya yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah biaya terhadap manfaat yang akan diperoleh. Perumusannya dapat kalian lihat dari contoh berikut. Oke, sekarang kita masuk ke payback period PP. PP adalah suatu periode yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal dengan bentuk aliran kas. Perumusannya PP sama dengan investasi awal penerimaan periode dikali 1 tahun. Indikator kelayakan adalah jika nilai PP lebih kecil atau sama dengan periode usaha. Hasil dan pembahasannya yaitu analisa kelayakan finansial ini dilakukan untuk mengetahui apakah usaha agroindustri abon ikan tongkol ini memiliki keuntungan dengan investasi yang dilakukan. Analisis finansial usaha agroindustri abon ikan dilakukan dengan beberapa asumsi. Di antaranya masa usaha diperkirakan 5 tahun sesuai dengan perkiraan nilai ekonomis alat. Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus. Tingkat suku bunga yang digunakan sebesar 12% menurut estimasi suku bunga kredit. Biaya dalam produk agroindustri abon ikan tongkol terdiri dari biaya investasi, biaya operasional. Biaya investasi terdiri dari peralatan dan mesin yang digunakan untuk mendukung usaha agroindustri abon ikan tongkol. Rincian biaya investasi dapat dilihat pada tabel 1. Biaya operasional merupakan biaya yang besarnya ditentukan oleh jumlah produk yang diproduksi. Biaya operasional terdiri dari biaya tetap, biaya variabel. Biaya tetap agroindustri abon ikan terdiri dari biaya sewa tempat, biaya penyusutan mesin, biaya tenaga kerja. Biaya variabel meliputi biaya bahan baku, biaya bahan pendukung. Jumlah biaya tetap dan variabel dapat dilihat pada tabel 2. Pendapatan. Berdasarkan hasil percobaan di lapangan diperoleh data bahwa kelompok usaha abon ikan mampu memproduksi 3 kg ikan tongkol per hari dari kapasitas produksi maksimal 8 kg. Produksi 3 kg ikan tongkol per hari menghasilkan 22 kemasan abon ikan per hari atau 550 kemasan, di mana harga pokok produksi adalah 13.001 dengan harga jual 20.000 per kemasan, atau dengan kata lain margarin profit adalah 54%.
Dapat kalian dari tabel 1, biaya operasional per tahun, biaya nilai, biaya investasi peralatan 4.280.750, biaya variabel 85.812.300, biaya tetap penyusutan 962.025 sewa bangunan 3.600.000, 4.562.025. Biaya investasi dapat kalian lihat dari contoh-contoh. Jadi total peralatannya yaitu 4.280.750, total penyusutannya 80.169. Analisis finansial. Break even point atau BEP. Dalam perhitungan BEP digunakan rumus 1 dan 2 sehingga diperoleh nilai untuk BEP unit adalah 1264, di mana berarti bahwa produk akan dikatakan impas jika produksi mencapai angka 1264 kemasan. Sedangkan nilai untuk BEP rupiah adalah 25.271.800, artinya produk akan mencapai titik impas jika mencapai nilai rupiah tersebut. Kemudian net present value atau NPV. Perhitungan NPV menggunakan rumus 3 di mana hasil perhitungan dengan besaran diskon rate adalah 12%, menunjukkan bahwa nilai NPV adalah positif lebih besar dari 0, yaitu 108.823.562, yang berarti bahwa investasi yang dilakukan hingga 5 tahun mendatang memiliki manfaat nilai saat ini sebesar 108.823.562. Kemudian internal rate return atau IRR. Perhitungan IRR menghasilkan nilai NPV positif sebesar 33.002.535 dan NPV negatif sebesar 8.682.964, sehingga diperoleh nilai IRR sebesar 45,83%. Nilai tersebut lebih besar dari nilai MARR sebesar 6,27%. Nilai IRR 45,83% menunjukkan bahwa usaha agroindustri abon ikan dapat mengembalikan modal jika tingkat bunga pinjaman mencapai 45,43% per tahun. Benefit cost ratio. Nilai rasio B/C sebesar 1,4, artinya bahwa setiap pengeluaran rupiah 1 akan mendapatkan benefit sebesar 1,3 rupiah. Payback period. Nilai PP adalah 2,5 tahun, artinya bahwa periode pengembalian usaha agroindustri abon ikan lebih kecil dari umur investasi 5 tahun. Melihat hasil kriteria di atas, maka investasi usaha agroindustri abon ikan tongkol layak untuk dijalankan. Tabel 3, kriteria kelayakan finansial usaha agroindustri abon ikan tongkol. Kriteria nilai BEP unit 1264, BEP rupiah 25.271.800, NPV-nya 108.823.562, IRR-nya 45,43%, MARR-nya sebesar 16,27% dan rasionya sebesar 1,3, PP-nya 2,5 per tahun, 2,5 tahun. Analisis sensitivitas. Analisa sensitivitas dilakukan untuk melihat sensitivitas usaha terhadap perubahan yang dapat terjadi di dalam kurun periode investasi. Perubahan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor ketidakpastian yang dapat mempengaruhi usaha agroindustri abon ikan. Faktor tersebut antara lain meningkatnya harga bahan baku, turunnya harga produk. Pada analisa sensitivitas produk agroindustri abon ikan dilakukan 3 skenario yang mungkin terjadi. Skenario 1, kenaikan harga yang mempengaruhi produksi sedangkan pendapatan tetap. Skenario 2, harga yang mempengaruhi produk tetap tetapi pendapatan turun. Skenario 3, harga yang mempengaruhi produksi naik dan pendapatan turun. Analisis sensitivitas menggunakan pendekatan inflasi. Naik turunnya faktor di atas disesuaikan dengan nilai inflasi tertinggi yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun. Menurut Bank Indonesia, inflasi tertinggi terdapat pada bulan Agustus 2013, yaitu sebesar 8,79%.
Berdasarkan analisa sensitivitas 3 skenario, diperoleh informasi bahwa usaha agroindustri abon ikan layak dijalankan dan dikembangkan karena kenaikan biaya dan penurunan pendapatan sebesar 8,79%. Tidak berpengaruh terhadap usaha agroindustri abon ikan tongkol. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 4. Hasil analisa sensitivitas usaha agroindustri abon ikan dengan pendekatan inflasi. Kriteria NPV ratio B or CURR. Skenario 1, 76.563.656, 1,2, 32,50%, 51%. Skenario 2, 150.649.59, 1,4, 55,05%. Skenario 3, 118.389.153, 1,3, 45,43%. Jadi kesimpulannya, dari hasil analisis finansial kelayakan usaha diperoleh hasil NPV lebih besar 0, yaitu 108.823.562, IRR-nya sebesar 45,43%, lebih besar dari nilai MARR dan suku bunga aktual. PP selama 2,5 tahun tidak melebihi periode usaha yang direncanakan. Rasio B or C 1,3 yang nilainya lebih besar dari 1, sehingga dari sisi finansial usaha agroindustri abon ikan layak untuk dijalankan. Analisa sensitivitas yang dilakukan dengan pendekatan inflasi jika inflasi sebesar 8,79% adalah tidak berpengaruh terhadap usaha agroindustri abon ikan. Terima kasih, sekian. Ini adalah contoh analisis kelayakan finansial dari kami. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Terima kasih.